Apakah teman-teman sering melihat video-video artis atau public figure yang kerjanya menghina atau merendahkan orang lain di media sosial? Misalnya, mengeluarkan kata-kata yang bersifat menghina atau fitnah kepada orang lain. Kalau iya, apakah perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melanggar hukum? Atau apakah seseorang yang menjelek-jelekkan atau mencemarkan nama baik orang lain termasuk memprovokasi pengguna media sosial lainnya atau yang kita kenal dengan istilah netizen, sampai menggunakan kata-kata yang mengandung unsur sara, maka si orang tersebut atau terduga pelaku bisa dihukum pidana penjara atau denda berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut Umar Senuaji, pencemaran nama baik adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan suatu hal yang belum tentu kebenarannya. Artinya, kalau ada artis atau public figure atau siapapun yang mengunggah video yang bersifat pencemaran nama baik atau mengunggah kata-kata kasar yang menghina atau memfitnah atau merendahkan orang lain di media sosial, maka mereka bisa saja dikenakan sanksi hukum berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebelum saya membahas tentang pencemaran nama baik di media sosial, saya terlebih dahulu akan membahas tentang pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP yang lama, termasuk KUHP yang baru, karena KUHP yang baru ini akan diberlakukan terhitung sejak tahun 2026. Perlu saya sampaikan, kalau kita mengacu pada pasal 310 KUHP yang lama, maka di situ dengan tegas dinyatakan bahwa dalam ayat 1 dinyatakan bahwa barang siapa yang secara sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu yang dilakukan secara lisan, yang dengan maksud agar hal tersebut itu diketahui oleh masyarakat umum atau khalayak ramai, maka diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Lalu dalam ayat 2 itu dinyatakan bahwa kalau hal tersebut itu dilakukan dengan dalam bentuk tulisan atau gambar yang disiarkan atau dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka hal tersebut itu diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Catatannya, dalam ayat 3, di situ dinyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis kalau perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela dirinya sendiri. Kalau kita mengacu pada pasal 433 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang kita sebut dengan KUHP yang baru, pada ayat 1 itu dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud agar hal tersebut itu diketahui oleh umum atau masyarakat atau khalayak ramai, maka dipidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi bedanya dengan KUHP yang lama, dendanya dari 4,5 juta rupiah naik menjadi 10 juta rupiah. Lalu pada ayat kedua, di situ dengan tegas dinyatakan kalau perbuatan tersebut itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan atau dipertunjukkan atau ditempelkan di tempat umum, maka dipidana karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi bedanya dengan KUHP yang lama, kalau di KUHP yang lama pidana penjaranya 1 tahun 4 bulan dan denda 4,5 juta rupiah, sedangkan di KUHP yang baru pidana penjaranya 1 tahun 6 bulan dan denda 50 juta rupiah. Lalu dalam ayat ketiga, perbuatan tersebut itu
tidak dipidana kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri sendiri. Jadi, kalau ayat 3, baik itu dalam KUHP yang lama maupun KUHP yang baru itu masih sama isinya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau pencemaran nama baiknya dilakukan di media sosial? Baik itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, atau media sosial lainnya. Perlu saya sampaikan, kalau perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, selain dalam KUHP, maka terhadap pelaku bisa dijerat dengan menggunakan pasal 27A, junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang menyatakan kalau pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial, maka pelakunya bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 400 juta rupiah. Pencemaran nama baik yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, atau perbuatan yang dimaksudkan untuk merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan si korban atau orang tersebut, maka hal tersebut bisa dipidana, termasuk kalau perbuatan itu untuk bermaksud untuk menghina atau memfitnah seseorang atau si korban. Nah, kalau dalam perbuatan tersebut ada mengandung unsur sara atau suku, agama, ras yang dilakukan di media sosial yang sifatnya untuk menghasut, mengajak, atau mempengaruhi orang lain sehingga hal ini bisa menimbulkan rasa kebencian atau hate speech atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, termasuk kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, maka kalau kita mengacu pada pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, maka hal ini bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sebagai informasi, berdasarkan lampiran SKB Undang-Undang ITE, kalau muatan atau konten itu tersebut berupaya untuk penghinaan seperti cacian, ejekan, atau kata-kata tidak pantas, maka dapat menggunakan delik penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 315 KUHP atau pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan bukan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang sekarang diubah dengan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dengan catatan, kalau kontennya tersebut berupa penilaian atau pendapat atau hasil evaluasi atau sebuah fakta atau kenyataan, maka hal tersebut bukan termasuk delik pencemaran nama baik, sehingga tidak bisa dilaporkan kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib. Jadi, penggunaan pasal Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial atau delik hukum pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP dan pasal 27A junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 adalah delik aduan, sehingga hanya korban yang bisa melaporkan terduga pelaku kepada pihak kepolisian. Artinya, kalau proses hukum hanya bisa berjalan kalau ada laporan dari si korban, dalam hal ini korban pencemaran nama baik. Jadi kalau tidak ada laporan polisi, maka hal ini tidak bisa diproses berdasarkan aturan atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Biasanya, dalam prakteknya, pihak kepolisian akan menawarkan perdamaian antara terduga pelaku dan korban melalui restoratif justice. Jadi kalau terjadi perdamaian, maka proses hukum bisa dihentikan atau di-stop. Tapi kalau lanjut, biasanya penyidik atau pihak kepolisian akan meminta pendapat ahli seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi untuk menentukan apakah konten atau unggahannya tersebut mengandung muatan pencemaran nama baik, termasuk penghinaan atau fitnah, atau tidak ada dugaan tindak pidana. So, bijak-bijaklah menggunakan media sosial, jangan hanya karena pengen terkenal dan viral, ujung-ujungnya nangis-nangis dan minta maaf karena masuk penjara atau terkena hukuman denda. Kalau di konvensional, mulutmu adalah harimaumu, tapi kalau di media sosial, jarimu adalah harimaumu. Demikian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Salam dari saya.